warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Jamaah sekalian, kita awali dengan basmalah dan syahadat sarang-sarang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bi habibina wa syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anallahu yafa'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa auladina wa an jamil huquq alina wa usulim wa furahim. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rezeki yang halal, barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang bahagia, tentram sama orang yang kita cintai. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang masih ada ujian, masalah, kesulitan apapun, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah mendahului kita, terutama kedua orang tua dan guru-guru kita, serta orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya pelataran surga. Kita semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam ketaatan-ketaatan kita sampai saat kita menghadap, mudah-mudahan diambil dalam keadaan husnul khotimah. Liridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah mungkin beberapa kali kosong karena saya ngeliput, ya, bahasa lawas yang ngeliput karena kebetulan posisi di luar kota, jadi mohon maaf. Pengajian rutin kita yang seharusnya tiap 2 minggu sekali, beberapa kesempatan kosong. Ini tadi sebenarnya juga hampir lupa pas ngatur jadwal sama teman-teman. Rencananya hari ini meluncur ke Pekalongan. Jadi pas ditanya berangkat jam berapa Ustaz? Ya habis Jumatan atau mungkin paling enggak habis asar lah, biar nanti nyampe di sana enggak terlalu malam kan. Kurang lebih sekitar 5 jam perjalanannya. Lah kok moro-moro diingatkan waktunya ngaji. Kemarin sudah kosong. Wah. Akhirnya nanti insya Allah paling sekitar jam 9-an baru meluncur ke Pekalongan. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Insya Allah ini 27 ya. Oke. Agak besar lagi biar ketok tulisannya. Meripate wis meripat tuwoy. Oke. Sip. Nah. Agak ke bawah dikit. Nah, itu faslun waqtalafu fi niyatil khuruji minas shalah. Oke. Jamaah sekalian, kita masih berada di bab sholat, masih belum pindah-pindah, tidak apa-apa, yang penting mendalami, memahami. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ajma'in. Angkol, selama ini kan kita biasanya salam gitu aja ya.
Tidak pakai ada niatul khuruj. Ini niatul khuruj. Pembahasan fasal di atasnya kan fasal tentang salam. Kemarin insya Allah sudah kita bahas tentang salam. Ya, ada yang salam itu 3. Coba agak ke atas sedikit, dikit aja. Wis cukup. Nah, wa qala Malik la yusannu lil imami wal munfarid fa amal ma'mum fa yustahabu indahu an yusallima salasan. Imam Malik mengatakan salamnya itu 3 kali. Ithnataini an yaminihi wa shimalihi. 2 itu kanan dan kiri. Wa salasa tilqa wajhi yarudduha ala imamihi. Jadi 1, 2, 3 ke imam. Itu katanya Imam Malik. Tapi dalam prakteknya sebagaimana mayoritas orang-orang Madinah yang mazhab Maliki di sana tidak. Ya, apakah yang ketiga itu sir gitu ya, tidak diucapkan, wallahu alam. Ya. Sekarang niat keluar dari sholat. Wa ikhtalafu fi niyatil khuruji minas sholati. Ada perbedaan pendapat tentang niat keluar dari sholat. Apakah perlu itu? Ya, kita salam itu kan sudah otomatis. Nah, bahasa mereka otomatis gak otomatis itu harus ada dasarnya kan begitu. Faqala Malik wa Syafi'i fi ahadi qaulaihi wa Ahmad bi wujubiha. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu di antara 2 pendapat beliau, dan Imam Ahmad mengatakan niat keluar dari sholat itu hukumnya wajib. Berarti harus ada niatan Assalamualaikum warahmatullahi, itu ada niat keluar. Saya selesai sholat gitu ya. Sebagaimana kita takbiratul ihram itu niat masuk bahasanya gitu. Niat mulai melaksanakan saya, niat sholat itu kan niat masuk. Nah, niat keluarnya juga ada. Selama ini pakai begitu apa langsung salam mulai? Salam naik, suwen. Ya biar tahu aja, biar tahu kita biar tahu. Akhirnya keilmuan kita bertambah. Gitu. Wal ashah min madzhab Syafi'i adamul wujub. Tapi menurut pendapat madzhab Syafi'i yang paling ashah, paling sahih berarti paling kuat lah bahasanya gitu yang gampang ya. Adamul wujud, tidak wajib. Nah, tidak wajib ini kira-kira adam di sini ini berarti sunnah, mubah atau apa? Wis kano naik. Ya, ketika kita salam sudah otomatis. Nah, makanya di sini tadi kan fi ahadi qaulaihi, dalam salah satu pandangannya. Jadi ada di antara ulama-ulama Syafi'i mengatakan wajib. Tapi asoh itu yang paling kuat menurut mazhab Syafi'i itu tidak wajib. Ini selama ini kita tidak melakukan itu soalnya. Tapi ya tadi itu Imam Malik, Imam Ahmad terutama ini ya. Nah, kalau Imam Syafi'i kan ada 2 pendapat. Wa ikhtalafa ashabu Abi Hanifah fi fi'lil musalli al-khuruj minas sholati wa hal huwa fardun am la. Kalau ashabu Abi Hanifah, ya istilahnya ulama-ulama Hanafi, itu masih ada pertanyaan nih, wajib atau tidak? Hal huwa fardun amla, wajib atau tidak? Walaysa inda Abi Hanifah fi hadza nasun ya'tamidu. Jadi untuk mazhab Hanafi tidak ditemukan nas yang mengacu pada konteks niat keluar ini. Berarti kalau misalnya kita simpulkan Imam Hanafi juga tidak mewajibkan, nggak ada pembahasan kok gitu. Akhirnya terus selama ini yang kita lakukan bagaimana? Ya sudah kan, berarti memang konteksnya ada yang berpendapat harus, wajib kan harus gitu. Harus ada niat keluar, ada yang mengatakan tidak ya. Kalau saya sebagai seorang Syafi'iyah atau Syafi'i, ya saya memang berpedoman pada konteks tidak wajib tadi itu, karena pendapat yang paling sahih begitu. Nah, panjenengan
wah aku selama ini gak ero hari mazhabku apa, ya sudah wis gak apa-apa. Menukil kalimat yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk kalangan awam itu tidak wajib iktimat pada satu mazhab. Tidak wajib iktimat, itu tidak wajib berpegang teguh pada satu mazhab karena keawamannya, alasannya begitu. Karena keawamannya itu tidak wajib. Ya suatu saat jenengan karena sumber yang kita terima ini bermacam-macam gitu ya. Ada guru A, guru B, guru C yang masing-masing menyampaikan sesuai dengan pandangannya masing-masing kan gitu ya. Ya sederhananya dulu misalnya masih kadang-kadang kita ini kira-kira kayak tadi Ustaz ya, ini nggak bismillah apa enggak ini. Bagi kita kan ini sudah biasa itu Ustaznya. Ya, seandainya beliau tidak mensirkan bismillahnya loh nggak apa-apa. Betul-betul nggak pakai bismillah. Ya. Karena memang derajatnya sunnah aja kan. Seandainya nih ngomong ekstrim-ekstriman, langsung nggak pakai bismillah. Nah, bahasanya orang-orang yang mengikuti di belakang beliau kan, oh, ono bismillah ya. Padahal seandainya tidak baca bismillah sama sekali pun loh kita nggak ada masalah gitu. Karena memang ada dua pendapat yang mendasar tentang Fatihah, apakah bismillah itu ayatun minha, apakah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan. Prinsipnya kan begitu. Nah itu kita nggak jadi masalah. Terus sing bener sing di dalam prinsip kita ya, konteks beribadah ini, selagi kita punya landasan itu apakah kita membaca, landasan apakah kita mendengar, landasan apakah kita itu melok mengikuti, ya cukup. Gak ero awak dhewe, gak ngerti aku awak dhewe iki gak ngatasi dalil wis pokoke misalnya contoh ya, aku iki urip ndok keluarga Muhammadiyah jadi gak ada bismillah, ya sudah cukup, nggak masalah. Paling tidak kita punya acuan yang kita ikuti walaupun mungkin kita dalam konteks pribadi belum sampai mendalami, itu tidak apa-apa. Saya ini keprecet lahir wis ndok lingkungan NU nggak bismillah, ya monggo nggak apa-apa. Contoh misalnya seperti itu. Jadi tidak usah terus sampai mengejar ini sing bener sing dinek, sampai mengejar begitu. Iya sampean mendalami, harus kajian betul gitu. Nah sedangkan yang kita kaji ini orang-orang yang kalibernya ini namanya ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, orang-orang yang secara apa istilahnya itu bahasa kita aklamasi lah, disepakati saat itu sumber rujukan untuk soal-soal fikih adalah keempat imam mazhab ini. Contohnya begitu, untuk menentukan sikapnya begitu. Wa malladhiyan wi bisalam, terus apa yang diniatkan ketika salam? Imam Hanafi mengatakan faqala Abu Hanifah al-hafadhah. Ya. Man harusnya enggak ada wanya nih. Man an yaminihi wa yasarihi. Jadi kasarane jogo karena ono kanan sampai kiri, ono wong sing ndok kanan dan di kiri. Lah nek sembahyang dhewean ya apa? Ya ada. Nanti di sini ada kalimat ini, contoh kalimatnya ini. Min malaikatin wa insin wa jinnin. Apakah yang di kanan kiri kita itu malaikat, jin, menungso, kita tetap salam. Sepanjang ini kan kita pokoknya salam gitu udah. Nah, iki ono niate ngono. Ada niatan. Assalamualaikum warahmatullahi misalnya. Salat dhewean marang-marang sing jawabin oleh bisa waalaikumsalam. Kan jewingkat melawayu nama dhewe. Dan itu pernah dialami jamaah saya, wallahu alam. Pas assalamualaikum warahmatullahi, itu dia ngelihat karena nok suara, padahal dia sholat malam sendiri gitu itu. Wah, nirukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, kok ada bacaan dia dengar assalamualaikum warahmatullahi, dia lihat gini, deloknya sampai gini, kuwede wonge sampai sundul plafon. Lama-lama ini beneran saya nggak ngalami tapi orangnya cerita, aku yuk gak apa-apa delok
Tapi nek terus merono gak kenal gak sapa wong gedene sakmono ya langsung. Jadi kongkon ngalih tat. Wah, pemburu hantu saya. Jadi akhirnya, "Woi, ngalih gak usah ngelok." Itu kisah di pengajian saya hari Rabu itu ada yang cerita begitu. Terus niatnya apa itu tadi ya? Wa qala Malik al-Imam al-Munfarid yanwiya niat tahallul. Menurut Imam Malik niatnya adalah niat tahallul, kayak orang ingin melepaskan dari posisi ihramnya, posisi ihram. Kan memang jumhur ulama menempatkan sholat ini mirip kayak orang ihram. Jadi syarat wajibnya, terutama tawaf ya, syarat wajib, syarat sah, ya itu persis dengan sholat orang ihram, terutama tawaf harus suci dari 2 hadas bahasanya, dari hadas besar, hadas kecil, harus menutup aurat dan sebagainya. Nah, dalam konteks manasik baik umroh maupun haji itu ada tahallulnya dengan memotong rambut. Nah, orang sholat tahallulnya itu dengan salam. Imam Malik memilih pendapat itu, niat tahallul. Ya, mau ikut madzhab Maliki nggak apa-apa. Gak usah deh terus menurut saya niat tahallul, gak usah. Otomatis ketika seseorang kadang-kadang saya kalau kan kemarin yang bulan Juni itu saya izin tidak beberapa kali tidak ketemu itu kan posisi umroh gitu ya. Jadi gitu. Niatnya apa Ustaz? Ya sudah, motong rambut gitu aja. Nggak ada niat tertentu. Silahkan ada dalam beberapa buku panduan tuh nawaitu tahallula. Monggo itu kan pengungkapan ya istilahnya qasdus syai' bahasa niat kan begitu. Menyengaja melakukan sesuatu. Ya kayak kita usolli gitu itu. Jenengnya nggak pakai usolli nggak apa-apa. Memang usolli itu bukan niat. Usolli itu ucapan. Niatnya di dalam hati. Nah kalau kata usolli kan bukan dalam hati, itu berarti di lisan. Kalau di lisan itu tamkin namanya, memantapkan aja. Dan itu berbeda-beda pendapat ya. Menurut Imam Syafi'i sunnah usolli tadi fardhul maghribi begitu ya. Panjenengan yang moro-moro dalam hati Allah, dalam hati ini Allahu Akbar, nggak pakai usolli, ya nggak apa-apa. Menyengaja sesuatu itu namanya niat. Nah, sama dengan kalau saya membaca beberapa literaturnya Imam Malik termasuk yang nggak pakai usolli gitu. Artinya kalau beliau mengatakan yanwiya niat tahallul itu berarti ya sudah ketika kita salam pertama ya itu niat tahallul, menghalalkan diri dari seluruh ketentuan-ketentuan sholat, itu istilahnya tahallul. Kalau di manasik ya dengan itu menghalalkan diri jenengan dari seluruh larangan-larangan ihram, namanya tahallul. Jenengan kan nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh sengaja memotong rambut atau memotong kuku, larangan-larangan itu kan. Nah, ketika tahallul jenengan halal, habis ihram marungu halal. Nah, istilah sederhananya begitu. Wa amal makmum fayanwi bil ula tahallul wa bisaniyati ar-raddu 'alal imam. Nek makmum ini kan salat imam atau salat sendiri. Imam atau salat sendiri. Nek makmum niat yang pertama adalah niat tahallul untuk dirinya sendiri, niat kedua adalah menjawab salamnya imam loh. Jadi ternyata imam salam itu dijawab ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Loh jawabannya kok gak waalaikumsalam kan itu ketentuannya sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Itu niatannya, bacaannya tetap bukan waalaikumsalam, bukan, tapi tetap sama. Makmum juga assalamualaikum warahmatullahi. Tapi niatnya yang pertama niat tahallul, yang kedua niat menjawab imam. Itu menurut Imam Malik. Kata Imam Syafi'i begini, yanwi al-munfarid as-salam ala man ala yaminihi wa yasarihi min malaikatin wa insin wa jinnin. Katanya Imam Syafi'i, bagi orang yang sholat sendirian, salamnya itu adalah memberi salam kepada siapapun yang ada di kanannya, di kirinya, dari kelompok malaikat, menungso, jin. Nah, ngono ceritane. Jadi ono aja nih. Contoh misalnya fadilah tentang komat. Kalau kita sholat nggak nemukan
sparring partner ya. Tola-tole kok gak ono sing ngancani jamaah. Makanya ada istilah sholat sodakoh itu ada. Jenengan kok ngelihat ada orang tola-tole gak ono mungsuni. Mas, jenengan mau sholat ah? Iya, ayo monggo sama saya. Monggo silakan, jenengan mau ngimami, mau jadi makmum gak apa-apa. Itu sholat sodakoh. Walaupun jenengan sudah sholat, gak apa-apa. Itu fadilahnya sholat jamaah. Bahkan ketika misalnya jenengan sudah jamaah, misalnya moro-moro tadi saya kan sama anak saya moro-moro jamaah maghrib, saya kira di sini sudah sholat, tiba-tiba saya menemukan jamaah yang lebih banyak makmumnya daripada saya tadi itu saya sunnah ikut untuk menambah keutamaan sholat berjamaah saya. Loh, status sholatnya bagaimana? Nih, namanya sholat sodakoh istilahnya, itu boleh. Nah, orang yang gak dapat partner untuk bermakmum atau berjamaah tadi itu dengan iqomah, maka di dalam redaksi hadisnya itu, maka yang jadi makmum itu para malaikat, maka dia seakan-akan diberi pahala berjamaah bersama para malaikat gitu. Ya itu mang, tapi dengan harapan ya Allah gak usah ditampakno malaikat. Mulai sing ketok moro-moro malaikat Israil, aduh lain ya, wis wayahe lah. Gitu ya. Kalau imam gimana? Wayanwi al imam bil ula al khuruj minas shalah. Kalau untuk imam, yang pertama niat keluar dari sholat. Wassalam alal makmumain. Ya. Salah Pak. Alal makmumin. Ya, makmumain kan dua lah. Terus berikutnya adalah salam kepada para makmum. Wal makmumu ar-raddu alaihi, sedangkan makmum itu ar-raddu alaihi, jawab imam. Segitu. Wa qala Ahmad fil masyhur anhu yanwi al-khuruj minas shalah wa la yadum ilai syai'an akhara. Kalau menurut Imam Ahmad, ya sing pendapat paling masyhur adalah pokoknya niat metu nae. Tidak ada pembahasan ya dummu ilaihi syai'an akhar, itu tidak ada pembahasan yang lebih luas dari itu. Itu untuk niat keluar. Jadi kalau salam itu ternyata ada muatannya di situ. Tidak mek moro-moro assalamualaikum warahmatullahi, tapi ada niat keluar dari sholat. Karena ketika kita sudah Allahu Akbar itu hukumnya haram kita membatalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Haram loh. Artinya kita terikat oleh ketentuan. Sejak kita takbiratul ihram itu kita terikat, sama dengan orang-orang ihram. Kalau kadang-kadang ada orang selalu kalau mau mikot gitu, saya selalu tanya, ini kalau umroh wajib misalnya, haji atau umroh yang pertama kali nggak saya tawari. Tapi kalau untuk umroh berikutnya, soal ada yang berkali-kali, ada yang cuma satu kali, itu kan beda pendapat ya. Kalau yang mau kedua, ketiga saya tawari, ini umroh sunnah. Bagi yang tidak betul-betul yakin, baik yakin secara keabsahan ibadah umroh kedua ini seperti apa, kok masih bimbang nih, gak usah dilakoni. Atau bagi yang tidak yakin kondisi fisiknya, nggak usah. Misalnya sudah mulai agak sedikit flu tak apa, mesti saya cegah. Kenapa? Ojo sampai engkau terus moro tengah-tengah melakukan prosesi, baik mungkin dari posisi mikotnya atau pas tawafnya atau pas sa'inya, moro-moro Ustadz saya ndak kuat. Nah, Ustadz saya boleh nggak jadi, nggak neruskan, nggak oleh. Lah terus ya apa? Kena dam. Bahasanya untuk manasik kan begitu, untuk umroh atau haji kan kena dam. Nah, dam membatalkan begini ini. Rasulullah dulu nyembelih unta, namanya hadyu. Gitu. Nah, kita pakai mana unta larang ya, wedhus saya ya apa. Nah, wedhus ya. Itu enggak apa-apa. Artinya gak khiyar bahasanya, kalau dalam istilah dam ada dam khiyar, ada dam nusuk. Yang sederhana pemahamannya begitu. Ini soal pembatalan niat untuk melakukan sebuah kewajiban, itu dendanya gak pakai milik.
ya wis kena wedhus 200 real misalnya gitu. Loh, nek gak duwe temenan ya memang ada puasa memang. Tapi kan kondisi kadang-kadang berat puasa di sana 3 hari, di rumah 7 hari. Misalnya begitu. Beda kalau misalnya sekedar kita lupa pakai wangi-wangian gitu aja bukan kambing. Dendanya bisa sedekah kepada 6 orang fakir miskin masing-masing 1 mud kan begitu. Nah, sholat juga punya ketetapan. Gak boleh moro-moro tengah-tengah sholat moro-moro gini kita. Misalnya bahasanya taklik atau mu'allak, niatnya digantungkan. Engko nek moro-moro ono tamu tak batalno, nggak bisa. Sholat kita langsung otomatis batal saat itu juga, dan kita dosa. Gitu. Nek udan tak batalno, nggak bisa, nggak boleh. Hukumnya kita haram membatalkan sholat kita yang sudah kita mulai, harus kita akhiri. Namanya bahasanya niat, bahasanya begini, niat khuruj. Ya ini ya. Itu seperti itu gambarannya. Artinya kalau ini dengan catatan nih sholat fardu ya, sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu ada derajatnya, ya. Kalau sunnah misalnya ada sesuatu yang lebih wajib, itu kita boleh membatalkan. Contoh aja yang sederhana. Kita pas sholat sunnah dipanggil orang tua atau dipanggil guru, itu statusnya wajib memenuhi panggilan orang tua atau guru. Kita dianjurkan untuk membatalkan sholat sunnah kita. Kalau tidak memungkinkan dipercepat, gitu. Kalau ada tamu, derajatnya selevel. Jadi kita selesaikan dulu dengan dipercepat, istilahnya dengan bihifis sholat, dengan meringankan sholat. Meringankan sholat itu misalnya bacaannya nggak usah panjang-panjang, misalnya yang sunnah misalnya terus mau dilewati atau dibaca cuma 1 kali, misalnya tasbih atau surat setelah Fatihah itu pendek-pendek aja, atau itu tidak apa-apa. Itu untuk niat keluar dari sholat. Sebelum bahas soal kunut, barangkali ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya jangan angel-angel. Nggak ada. Lanjut ya Ki ya. Wasunnatu ayaknuta. Wasunnatu ayaknuta fi subhi. Rawahu Syafi'i anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Wa huwa qaulu Malik. Sunnah kunut pada sholat subuh. Ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari para khalifah 4. Jadi khalifah 4 ini kunut semua. Saya tidak mengatakan yang tidak kunut salah loh ya. Ini kan memang kitab tentang ikhtilaful a'immah. Ini juga sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Nanti ada rinciannya. Wa qala Abu Hanifah la yusannu fi subhi kunutun. Imam Hanafi mengatakan enggak ada sunnah kunut dalam sholat subuh, enggak ada. Nah, Imam Ahmad ngomongnya begini kan, tadi Imam Syafi'i sama Imam Malik ada kunut nih. Nanti Imam Syafi'i sama Imam Malik itu beda tempatnya. Beda tempatnya dan tempatnya di mana kunutnya. Kalau Imam Ahmad mengatakan al-kunutu lil a'immati yad'una lil juyushi fa in dhaba ilaihi dhahibun fala ba'sa bi. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu, atau malah bukan subuh aja, itu untuk tentara, juyush. Kalau ada peperangan gitu. Wa qala Ishaq huwa sunnatun indal hawadits la tada'hul a'immah. Nah, kalau Imam Ishaq ini salah satu ulamanya Hanafi malahan sakjane. Itu indal hawadits, kalau ada kejadian-kejadian terutama bencana. Istilahnya kalau kita nazilah. Nah, nazilah itu dibagi 2. Kalau di sini kan Imam Ahmad ini untuk tentara. Kalau Imam Ishaq ini salah satu mazhabnya Imam Hanafi, itu mengatakan kalau ada kejadian-kejadian yang itu istilahnya tidak pernah ditinggalkan oleh para imam.
Wa ikhtalafa Abu Hanifah wa Ahmad fi man shalla khalfa mayaknutu fil fajri hal yutabi'uhu amla. Imam Ahmad sama Imam Hanafi beda pendapat tentang apa? Kalau kita sholat di belakang orang yang kunut gimana? Melok apa ora? Kita melok kunut apa ora? Gitu. Kalau di sini kan gak pakai kunut. Di sini di Masjid Gresik itu ada unik. Dia menghormati orang kunut dengan begini, tapi Ustadz, monggo kunut tapi tidak usah dikeraskan. Mempersilahkan karena kayak mereka tahu saya ini kunut gitu. Dan masjid itu pakai kunut. Monggo kunut tapi tidak usah dikeraskan. Oh ya wis oke, gak apa-apa. Jadi posisi kunut saya tidak saya keraskan. Nah, ini dipertanyakan, gimana orang yang sholat di belakang orang yang kunut pada waktu sholat subuh, ngikuti apa tidak? Gitu ya. Ayo kita buka. Set. Kalau Abu Hanifah la yutabi'uhu. Imam Hanafi berpendapat gak usah melok. Terus ya apa? Ya sudah gak usah melok kok. Terus ngapain? Ya karena jenengan gak baca doa, di situ nggak ada bacaan-bacaan lain yang disunahkan, yang jenengan diem aja berarti muka melok gitu. Wa qala Ahmad yutabi'uhu, tapi Imam Ahmad mengatakan ya melok ae lah. Angin iki ya bos, bingung sampean ya. Melok ora. Ya itu enaknya berbeda-beda pendapat itu memberikan keluasaan sekali lagi kita untuk mengikuti mana yang mantap menurut kita. Sebelum kita memang betul-betul kayak saya ini, saya Syafi'i, saya betul-betul ngepenang Syafi'i walaupun saya tahu pendapat-pendapat yang lain gitu. Waqala Abu Yusuf, ini juga mazhab Hanafi sebenarnya, idza qanatal imamu faqnut ma'ahu. Nek imame kunut ya sudah melok kunut ae, jarene Imam Abu Yusuf. Kana Malik layar fa yadaihi fil kunuti. Nah Imam Malik itu tidak mengangkat tangan waktu kunut, ya sudah kayak doa biasa gitu aja. Wasahabbahu Syafi'i wa mahallahu 'inda Syafi'i ba'da ruku' wa qala Malik qablahu. Nah, ini. Tapi Imam Syafi'i mensunahkan mengangkat tangan tadi itu. Terus waktunya kunut subuh ini atau kunut yang lain juga. Misalnya ada peperangan gitu ya. Naudzubillah misalnya peperangan di Iran sama Amerika ini kok jadi akhirnya meluas, naudzubillah misalnya, ya kita kunut nazilam mohon perlindungan kepada Allah di setiap sholat itu, mau sholat Jumat, mau sholat zuhur, mau sholat 5 waktu lah, itu kita kunut nazilam mohon perlindungan dan mohon kemenangan, bahasanya begitu. Nek menurut Imam Syafi'i tempatnya atau waktunya kunut itu ba'da ruku, setelah ruku. Tapi nek Imam Malik qoblahu, sebelum ruku. Jadi coba. Gak tahu kan kunut sebelum ruku. Tapi kalau di sana sekarang ini maksudnya di sana itu di Madinah ya. Di Madinah itu tidak bisa kita katakan sebagai Malikiyah semua, enggak. Karena sudah ada apa istilahnya standarisasi oleh pemerintah Saudi pakai pendapatnya di sana, kita nyebutnya Wahabi atau Salafi atau apapun itulah ya. Itu disamakan semua masjid di sana. Jadi tidak bisa kita katakan Madinah itu Malikiyah karena Imam Malik ada di sana ya. Dimakamkan di Baqi, enggak juga ya, karena memang kalau dulu perilaku ahlul Madinah itu menjadi salah satu rujukan. Malahan kan ada 3 generasi sahabat, generasi masih ada Rasulullah ya, terus baru generasi sahabat, generasi tabi'in. Ini disebut as-salafus sholih, as-salafus sholihun, para salaf yang soleh yang dijadikan rujukan. Jadi seandainya saat ini tiba-tiba ada satu praktek ibadah
yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh seseorang, maka kita rujuk dulu, ada nggak di zaman Rasulullah, ada nggak di zaman sahabat, ada nggak di zaman berikutnya setelah sahabat, zaman tabi'in. Itu di 3 level ini biasanya menjadi rujukan untuk perilaku. Nah, salah satunya kalau Imam Hanafi itu kan paling senior, beliau di Irak ya. Terus habis itu Imam Syafi'i ada di dua tempat, ada di Irak sama di Mesir. Imam Ahmad bin Hambal di Mekah, Imam Malik di Madinah. Nah, di antara keempat imam ini, kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, itu yang dilihat adalah perilakunya Ahlul Madinah. Nah, di mana di situ orang-orang Madinah melakukan, di situ dijadikan salah satu panutan untuk merujuk. Kalau misalnya tidak ditemukan dalil, bahasanya begitulah. Makanya ketika soal tarawih misalnya, saat itu agak heboh ya, yang sering kita singgung supaya kita nggak terpaku hanya pada 11, 23 atau apa gitu ya. Saya ceritakan kemarin ketika habis dari sana, saya katakan tarawih di sana malah bukan 11, bukan 23, 13 malah. Ada model baru lagi. Nah, pernah ketika masanya Imam Malik itu orang-orang Madinah sambat Imam Malik, enak orang Mekah bisa sholat tarawih, maksudnya sholat tarawih di masa Khulafaur Rasyidun itu ada perbedaan pendapat, tapi yang pasti yang dilaksanakan di Mekah saat itu adalah 20 tarawihnya. Setiap kali mereka dapat 4 rakaat, mereka tawaf. 4 rakaat lagi mereka tawaf. Jadi kalau 20 kan 4 kali 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tawaf 1, tawaf 2, tawaf ketiga, tawaf keempat. Jadi kalau di kita biasanya setelah 4 rakaat itu, kalau zaman dulu itu ndungose. Ya. Orang sana nirunya begitu, mereka tawaf itu kan juga berdoa. Imam Malik berijtihad, kita awakmu karepmu iku kepingin ngemadani menyamai orang-orang Mekah gitu dah. Iya, jadi bukan rebutan minta diskon, tapi rebutan banyak-banyakan ibadah. Kalau kita kan minta diskon. Misalnya ditawarkan di sini 23 apa 11, ayo milih piro ayo. 11. Bukan, kadang-kadang bukan soal keyakinan atau kecenderungan, keyakinan itu untuk pribadi ya. Kecenderungan kita misalnya aku milih yang 11, aku milih pendapat yang 11 rakaat aja, monggo. Tapi jangan menafikan ada pendapat yang 23-nya. Kalau jenengan tidak melakukan bukan berarti seakan-akan menolak, jangan ada kata-kata menolak, karena yang 23 ini juga perilakunya para generasi awal-awal dulu. Imam Malik mengatakan segini, nek Ahlul Makkah itu tawaf, awak dhewe nambah. Nah, ini kan menarik. Makanya dalam konteks sholat malam, baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, itu tidak ada batas maksimal. Batas itu adalah batas minimal. Itu sepakat para ulama seperti itu. Ali Zainal Abidin ya, salah satu putranya Sayyidina Ali itu sholat malah 1000 rakaat. Dicoba sholat 1000 rakaat. Nah, 4. Nah, ini kan sudah 4 20. Ditambah 4 berarti ditambah berapa? Ditambah 16. 20 tambah 16 36, ditambah witir 39. Itu pernah dilaksanakan di Madinah semasa Imam Malik. Dicoba ndak sekali-sekali ya apa. 39 sing imam sing dawa-dawa ngene iki lho. Nek sing imame Ayanda enak pendek-pendek. Itu contoh supaya kita nggak kaku ya. Kita nggak terus morong ngada-ngada. Bahasa ngada-ngada itu kan bid'ah. Kita nggak ngada-ngada atau khawatif. Rasulullah juga menggunakan istilah khawatif, mengada-ngada. Kita nggak membuat-buat. Kalau memang ketentuan ibadah itu tidak ada batasan yang istilahnya ditetapkan oleh Rasulullah, maka ya ada dua aliran di sini. Jadi aliran kayak Imam Syafi'i, ya,
ya, terus Imam Ahmad itu mengatakan al hukmu fil asli ya, atau aslul hukmi mubah, bahasa mereka begitu. Kalau nggak ada ketetapan, kita tidak temukan di Al-Quran, kita tidak temukan di hadis, kita tidak temukan di contoh-contoh yang lain, itu ada istilah mubah. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Hanafi. Kalau ini Imam Malik, Imam Malik sama Imam Hanafi mengatakan al aslu fil hukmi itu haram. Tapi memang ada yang mengatakan ini soal ibadah, Mbak, tidak begitu, saat ini soal di luar ibadah. Nah, itu kembali lagi pada konteks khilaf. Wis ya, sampai di sini bab rukuk, besok tentang bacaan-bacaan di waktu rukuk sama sujud sama iktidal. Ini iktidal. Itu hukumnya bagaimana? Sampun cukup, mudah-mudahan tambah bingung. Kalau bingung itu tanda kita berpikir, nggak apa-apa, daripada nanti kita ya anda saya pasrai, saya ini kepala suku ya anda, monggo silakan. Nah, ini oleh teman-teman kita dan lagi misalnya diadopsi jadi kunut subuh gitu. Tapi kunut subuh sendiri ya secara saya baca diterima itu yang ada kunut witir gitu. Kunut witir. Nggih. Kalau soal redaksi ya Anda, yang paling, karena kebetulan mungkin sedang saya baca kitab itu ya, saya baca di Gresik setiap Senin subuh. Imam Nawawi menyebut itu di Al-Adhkar tentang bab kunut. Memang beliau menyebut bab kunut. Nah, kebetulan beliau Syafi'iyah ya. Jadi di situ disertakan riwayat-riwayatnya. Jadi mungkin Ayanda bisa merujuk ke Al-Adhkar An-Nawawi tentang bab kunut sholat subuh. Atau bab kunut gitu aja, beliau membahasnya bab kunut gitu. Di situ ada kalimatnya disertai riwayat. Nah, kebetulan kalau di pengajian ini kan kita sepakat untuk tidak menyebut itu. Tapi kalau dengan menanyakan tidak ada kalimat atau redaksinya, nah di Al-Adhkar An-Nawawi itu ditemukan beserta riwayatnya. Tadi soal bahwa perbedaan pandangan apakah itu sholat kunut witir atau kunut subuh, karena memang yang berpandangan kunut witir itu berarti yakin sekali bahwa beliau tidak mengatakan tidak ada kunut subuh, yang ada cuma kunut witir aja gitu. Makanya terus murad disebutkan tidak ada redaksinya. Nah, sedangkan di orang ulama-ulama Syafi'iyah kan ya pasti punya argumentasi gitu. Kebetulan Imam Nawawi menyebut babnya khusus tentang kunut disertai dengan riwayat-riwayatnya. Itu kebetulan saya sedang bacakan kitabnya di salah satu pengajian. Jadi soal beda kunut itu ya saya nggak bisa memungkiri, itu pasti tetap terjadi. Tapi kalau jenengan tanyakan redaksinya berdasarkan riwayat alias maksur, bukan cuma tulisannya para ulama Allah mahdini itu apakah memang redaksi maksur atau hanya susunan para ulama. Nah, itu saya bisa pertanggungjawabkan. Di situ Imam Nawawi menyebut dengan riwayat. Ini riwayat hadis. Saya kalau 1 juta kurang ya Anda. Sekarang kan 1 hari 1 triliun ya Anda. Saya minta 1 triliun ya. Guyon ya Anda. Khawatir saya kalau ngapunten, nggak apa-apa, potong-potongan nggak apa-apa ya Anda. Khawatir saya kalau ada beliau-beliau yang begitu kan seakan-akan ngeklaim gitu ya, ngeklaim bahwa redaksi kunut subuh itu sama sekali tidak ada. Khawatirnya ngopinya kurang jauh aja sih ya Anda, ngapunten aja.
Kalau saya ketemu sama beliau saya hadapi, nggak apa-apa. Lumayan dapat 1 juta ya. Tapi saya nggak mau 1 juta, kemurahan. Untuk kebenaran ya, nilainya bukan 1 juta. Lumayan, tak kayak nomor rekening ya. Swear, swear, saya sama Anda terus ini. Jadi saya bukan guyon, tapi saya serius. Jadi itu memang bagi orang-orang yang mempertahankan bahwa nggak ada kunut subuh, itu pasti pendapatnya seperti itu. Dan beliau pasti ngeklaim nggak ada sama sekali riwayat tentang itu. Nah, sedangkan kami yang pakai kunut, ya, itu mengatakan kami punya sandaran dan punya landasan, bahkan punya riwayat redaksional doanya itu, nggak terus karangan atau buat-buatan sendiri, enggak. Artinya ya selagi porosnya dua itu ya nggak bakal ketemu, tetap ya kami tetap bertahan dengan bahwa kami punya riwayat hadis yang kredibel, yang sahih, bukan dhaif dan lain sebagainya. Seperti itu sih Anda. Mungkin bisa dicek nanti di Al-Adhkar. Ya, jadi saya juga baca di buku saya chapter 2. Nggih. Ada memang hanya saja hadis yang dhaif yang disebut Al-Razi namanya hidayah tersebut. Nabi itu tetap dari hadis Anas itu menerangkan bahwa kunutnya bukan berarti membaca Muhammadin Mandhair berdiri lama itu juga namanya kunut. Nggih. Itu sing menegaskan Rasulullah kunut itu mulai dari pertama kali diperintahkan sampai beliau wafat. Itu kan nggak tanggung-tanggung kan, bahasanya kan begitu. Soal kredibilitas hadisnya sahih atau tidak mungkin barangkali kita bisa tahrid sih, istilahnya bisa kupas di posisi yang lain ya. Tapi yang pasti ya memang kubunya tetap akan berada seperti itu Ayanda. Bagi kubu yang tidak menyatakan bahwa Rasulullah tidak kunut subuh ya tetap akan bertahan seperti itu. Bagi yang kunut subuh kita juga punya argumentasi yang sepadan gitu ya. Ngaten kayaknya nek dipaksakan untuk dipertemukan kayaknya juga kayaknya sama-sama kita nggak pernah sholat di belakang Rasulullah. Ngaten Ayanda nggih. Boleh, semoga. Nggih, kalau sholat sunnah boleh dengan posisi ada alasannya, walaupun itu tidak setara peringkatnya. Ini bahasanya kan di beberapa kisah tentang itu kan dikisahkan tentang Juraij yang tidak memenuhi panggilan ibundanya dan sebagainya begitu ya. Nah itu waktu itu posisi Juraij itu sholat sunnah. Nah, dia tidak memenuhi panggilan orang tuanya, itu akhirnya kena dalam tanda kutip kena iqab, kena adab. Gitu. Artinya kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan dengan alasan apapun. Bahkan ketika dengan pada posisi syiddatil khauf pun itu loh gak oleh batalno. Saya sudah pernah contohkan kan, syiddatil khauf konteksnya perang. Tapi syiddatil khauf dalam konteks ini bisa dikiaskan ya dengan adnawi atau musawi atau bahkan aulawi ya, beberapa jenis kias. Misalnya jenengan moro-moro rumah jenengan kebakaran, moro-moro ada binatang berbisa, moro-moro misalnya ada keadaan yang sangat luar biasa kayak dulu di Palu gempa bumi. Nah itu baru kondisi-kondisi seperti itu diperbolehkan. Sebagian malah gak usah membatalkan, tetap sholat dengan keadaan luar biasa, itu tetap sholat, tidak membatalkan. Jadi dengan gimana caranya, dengan segala hal yang memungkinkan itu tetap melaksanakan sholat sampai selesai. Bahasanya begitu. Bayangkan jenengan sholat dalam keadaan berlari-lari perang, nggak boleh membatalkan. Itu as-sholatu fi syiddatil khauf. Nek sunnah batalkan, nggak apa-apa. Dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Bukan dengan tanpa alasan loh ya. Kalau tanpa alasan membatalkan sholat itu tetap hukumnya dosa. Ngaten nggih, ngapunten Kang Agung, ada sedikit extra time. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kajian ini memang untuk membuka wawasan ya, supaya kita bisa lebih saling menghargai sesama muslim. Kita akhiri dengan kafaratul majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka Fatihah. Salawat 10 kali hadiah kepada Rasulullah.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.